Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adif Berbagi Ilmu. Kali ini gue mau ngelanjutin nih video materi tes numerikal yang sebelumnya yang mengenai tes aritmatika dan juga aljabar. Di situ kan kita udah bahas nih materi mengenai operasi bilangan bulat dan juga operasi bilangan pecahan. Nah, sebenarnya latihan soal itu kan biasanya gue gabung tuh di dalam satu video dengan materi, tetapi karena video materinya itu udah kelewat panjang, maka latihan soalnya gue taruh di video ini. Nah, bagi kalian yang belum lihat materinya terlebih dahulu, sebaiknya kalian nonton dulu materinya biar kalian lebih paham pas pembahasan soal nanti. Link materinya bakal gue taruh di description box yang ada di bawah, atau kalian langsung bisa klik link yang ada di sebelah kanan atas sini. Kalian pasti tahu bahwa tes numerikal aritmatika dan aljabar untuk operasi bilangan bulat atau pecahan itu sangat berguna bagi kalian yang ingin mengerjakan tes TPA, baik itu kalian ingin mendaftar CPNS, itu ada di TIU juga, di seleksi kompetensi dasar SKD, mungkin juga ada di TPS di UTBK sekarang. Sebelum kita masuk ke latihan soalnya, jangan lupa kalian like dulu video ini dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian anggap video ini bermanfaat, dan kalau misalnya kalian ada komentar atau pertanyaan atau request materi yang akan gue bahas selanjutnya, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting, kalian tidak lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifin tombol notifikasi, tombol loncengnya, biar kalian selalu dapat update terbaru tiap kali channel Adif Berbagi Ilmu update video terbaru. Nah, ini udah ada soal nomor 1. N per 7 ditambah dengan N per 5 sama dengan 12 per 35. Maka berapakah N? Nah, di sini gue udah salin soalnya, N per 7 tambah N per 5. Kalian masih ingat bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Ingat, cara menjumlahkan pecahan kalau misalnya penyebutnya itu tidak sama, maka kita samakan dulu penyebutnya. Nah, di sini udah jelas kalau misalnya kita harus menyamakan penyebutnya menjadi 35. Nah, 35 ya di sini. Nah, sekarang kita mau cari nih, berapa sih angka dikali 5 sama dengan 35? Dan berapa angka apabila dikali 7 itu sama dengan 35. Ternyata 7 itu dikalikan dengan 5. Sedangkan 5 dikalikan dengan 7. Jadi penyebut kedua pecahan ini saling dikalikan. Dapatlah hasil 35. Sekarang kita mau cari berapa nilai N-nya. Dimulai dari pecahan yang pertama. 35 dibagi 7 itu sama dengan 5. 5 dikali N sama dengan 5N. Kemudian 35 dibagi 5 itu sama dengan 7. 7 dikali N sama dengan 7N. Hasilnya berapa? Hasil akhirnya adalah 12 per 35. Lanjut, berarti 5N tambah 7N sama dengan 12N per 35 sama dengan 12 per 35. Berarti kita bisa bilang dong, 35-nya kan udah sama nih, 35 kita coret aja. Berarti bisa kita bilang 12N itu sama dengan 12. Berarti N sama dengan 12, 12-nya ini pindah ke sebelah kanan. Nah, karena di sini 12 dan N-nya itu dihubungkan dengan perkalian, maka pada saat pindah di sebelah kanan, dia harus menjadi penyebut. Berarti di sini N sama dengan 12 per 12. Berarti N sama dengan 1. Jawabannya adalah option alfa. Sekarang soal nomor 2. Berapa yang harus dikurangkan dari penjumlahan 1/2 dan 1/3 agar diperoleh rata-rata 1/6? Nah, di sini ada angka 1/2 ditambahkan dengan 1/3. Kita mau cari berapa lagi sih angka yang dikurangkan selanjutnya, kita anggap aja dengan X. Kemudian, ini nanti hasilnya kalau dirata-ratakan itu sama dengan 1/6. Kalau dirata-ratakan bagaimana? Kalau dirata-ratakan kita bagi dengan berapa sih jumlah angka yang kita jumlahkan dan kurangkan. Nah, di sini angkanya ada berapa? Ada 1/2, ada 1/3, dan ada X. Berarti cara mencari rata-ratanya kita bagikan dengan 3. Karena ada 3 buah angka. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1/6. Nah, sekarang kita tinggal cari nih berapa sih X. Pertama, 3 ini kita bawa ke sebelah kanan. Nah, sebelumnya dia itu penyebut. Pada saat kita pindahkan ke sebelah kanan, maka dia akan menjadi pembilang. Berarti di sini sisa 1/2 ditambahkan dengan 1/3 dikurangkan dengan X sama dengan 1 dikali 3/6. Iya kan? Nah, selanjutnya apa lagi yang harus dikerjakan? Yaitu penjumlahan antara 1/2 dan 1/3. Cara menjumlahnya, karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu penyebutnya. Cara gampangnya kita kalikan aja ya penyebutnya. 2 kali 3 sama dengan 6.
Selanjutnya 6 bagi 2 itu 3, 3 kali 1 3. Selanjutnya 6 bagi 3, 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 1 itu 2. Selanjutnya dikurang X, kita selesaikan aja ini 1 kali 3, 3, kemudian per 6. Berarti lanjut, kita ke sebelah atas ini, 3 tambah 2 itu sama dengan 5 per 6. Kemudian kita kurang X sama dengan 3 per 6. Nah, sekarang kita kelompokkan yang sejenis. Ini kan bentuknya pecahan, ini bentuknya pecahan udah diketahui, ini bentuknya yang belum diketahui sendiri. Di sini kita kelompokkan, bagian yang belum kita ketahui itu dikelompokkan menjadi sendiri. Jadi X-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, karena dia posisinya di sini sudah satu bilangan, berarti pada saat pindah ke posisi sebelah kanan, dia pasti menjadi positif. Kemudian 3 per 6 ini kita bawa sebelah kiri. Karena kita bawa seutuh-utuhnya, baik pembilang maupun penyebutnya, maka dia berpindah menjadi bilangan sebelumnya positif menjadi bilangan negatif. Berarti di sini 5 per 6 dikurang dengan 3 per 6. Ya, jadi positif, ini awalnya positif, kemudian pindah ke sini jadi negatif. Kemudian X, pada saat dia pindah ke sebelah kanan, dia jadi positif X. Nah, karena di sini penyebutnya udah sama, berarti langsung kita kurangkan aja. 5 dikurang 3 itu sama dengan 2. Kemudian penyebutnya 6 sama dengan X. Udah didapat nih, X sama dengan 2 per 6. Ada nggak jawabannya? Ternyata belum ada. Coba kita sederhanakan. 2 per 6 ini kalau misalnya masing-masing kita bagi dengan 2, hasilnya berapa? 2 bagi 2 itu 1, 6 bagi 2 itu 3. Berarti X sama dengan sepertiga. Ada nggak jawabannya? Ada ya, jawabannya adalah alfa. Soal nomor 3. Ini agak sedikit kompleks ya, ini mengenai masalah hubungan X dan Y. Soalnya jika 5,454545 dan seterusnya, nggak berhenti-berhenti, sama dengan X per Y, dan X dan Y itu merupakan bilangan positif, maka titik-titik bagaimana hubungannya? Apakah X lebih besar dari Y, X lebih kecil dari Y, X sama dengan Y, atau 2X sama dengan Y, atau hubungan X dan Y tersebut tidak dapat diketahui. Nah, kalau misalnya gue kasih contoh nih, ya, 2 bagi 1 atau 2 per 1, itu hasilnya berapa? 2. Kalau misalnya hasilnya yang koma-koma, misalnya 3 per 2. 3 per 2 hasilnya berapa? 3 per 2 itu hasilnya 1,5. Coba gue balik. 1 per 2. Itu hasilnya? Ingat, 1/2 merupakan pecahan istimewa. 1/2 hasilnya sama dengan 0,5. Kalau ini gue balik juga jadi 2 per 3. 2 per 3 itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 0,6667 ya. Nah, gampangnya kalau misalnya kalian ketemu yang penyebut 3, maka kalian bisa ubah pecahan ini menjadi penyebut 9. Ingat, 2 per 3, kalau misalnya 3 ini kita ingin menjadikan penyebut ke 9, maka 3 dikali 3, kemudian 2-nya juga dikali 3. Dapatlah 6 per 9. Ingat, semua angka yang penyebutnya itu 9, maka hasilnya adalah 0, bilangan pembilangnya. Berarti di sini 0,6666. Maka terakhirnya kalau misalnya kita ingin berhenti 7, karena bilangan akhirnya 6 itu lebih dari 5, maka pada saat kita hentikan desimalnya, maka kita tambahkan dengan 1. Berarti 2 per 3 itu sama dengan 6 per 9 sama dengan 0,667. Kira-kira apa yang kalian perhatikan di sini? Nah, dari pecahan contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau misalnya pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, maka hasil pembagiannya pasti di atas atau lebih dari 1. Kalau misalnya pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya, maka hasilnya pasti 0, ataupun di bawah 1. Berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan karena di sini hasilnya itu 5, sekian-sekian, yang itu merupakan lebih dari 1 atau di atas 1, maka kita bisa bilang bahwa pembilangnya pastilah lebih besar daripada bilangan penyebutnya. Iya kan? Berarti hubungan X dan Y bisa kita simpulkan bahwa X lebih besar dari Y. Karena di sini dia menghasilkan angka yang lebih besar dari 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4.
jika 1/A dikurangkan dengan 1/B sama dengan 1/C, maka berapakah C? Nah, cara menyelesaikannya ini simpel ya, sama seperti cara pengerjaan pengurangan pecahan biasa. Kalian masih ingat kalau misalnya kita mengurangkan atau menjumlahkan pecahan, kalau misalnya penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Nah, tapi kan ini huruf, gimana caranya? Ya sama, kalian tinggal kalikan dan juga menyamakan penyebutnya. Caranya bagaimana? Kita coba kerjakan dulu ya. Berarti 1/A dikurangkan dengan 1/B, berarti hasilnya adalah 1/C kan? Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Ingat cara menyamakan penyebut, simpelnya kita kalikan aja penyebutnya. Berarti di sini penyebutnya harusnya A kali B kan? Berarti AB. Nah, selanjutnya kita cari bilangan di atasnya. AB dibagi dengan A itu sama dengan B. Iya kan? AB dibagi A-nya, AB dibagi A, A-nya habis, sisa B. B dikali 1 sama dengan B. Kemudian AB dibagi B, B-nya habis, sisa A, A kali 1 sama dengan A, berarti dikurang A. Sama dengan 1/C. Sekarang tinggal kita kali silang. C-nya ke sebelah kiri, berarti dari penyebut menjadi pembilang. Kemudian AB-nya ke sebelah kanan, dari penyebut menjadi pembilang. Sehingga C dikalikan dengan B dikurang A, berarti di sini 1 dikalikan dengan AB. Nah, karena yang kita cari C, berarti C-nya kita tinggalkan sendiri aja di sisi sebelah kiri. Berarti dalam kurung B kurang A kita bawa ke sebelah kanan. Karena sebelumnya dia di atas, berarti pada saat dia pindah ke sebelah kanan, maka dia menjadi penyebut. Berarti C sama dengan 1 dikali AB, itu kan sama dengan AB. Masih ingat, segala angka yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian per B kurang A-nya pindah ke sebelah kanan jadi penyebut. B kurang A. Berarti hasilnya adalah C sama dengan AB per B kurang A. Jawabannya adalah yang mana nih? Jawabannya adalah option alfa. Sekarang kita masuk soal nomor 5. Di sini ada penjumlahan dan juga perkalian. Nah, di sini perkaliannya di dalam kurungkan dua angka, kemudian hasilnya akan kita jumlah. 146 kali 117 ditambah 173 dikali 146 ditambah 146 kali 210. Coba kalian perhatikan di sini ada angka yang sama, yaitu angka 146. Kalian masih ingat sifat dari perkalian, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Alias kalau misalnya ada A, B ditambah C, itu sama aja kalau misalnya kita bilang A dikali B ditambah dengan A dikali C. Begitu pula kalau misalnya A dikali dengan B ditambah C ditambah D, itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ditambah A dikali D. Nah, ini sama dengan contoh perkalian yang ada di sini. Nah, di sini kita asumsikan angka yang sama atau angka 146 itu sama dengan A. Berarti di sini kita bisa tuliskan 146. Dalam kurung 117 kita samakan dengan B, 173 itu kita samakan dengan C, dan 210 itu sama dengan D. Nah, sebelumnya bentukannya seperti ini, yaitu A dikali B, ditambah A dikali C, kemudian ditambah A dikali D. Benar kan? Sama kan? Nah, simpelnya kita ubah menjadi bentuk yang di depan kayak gini. A-nya kita keluarkan, kemudian dalam kurung B tambah C tambah D. Berarti di sini 146, A-nya 146, kemudian dikali dengan 117, ditambah dengan C-nya itu 173, ditambahkan dengan D-nya itu adalah 210. Nah, kalau kayak gini gampang kan cara kerjanya, berarti kita tinggal menambahkan dulu angka yang berada di dalam kurung ini hasilnya berapa. Berarti sama dengan 146 dalam kurung, ini berapa? 100, 100, 200, 400, kemudian 73 ditambah dengan 17, itu 80, 90, tambah 10, 100, berarti hasilnya adalah 500. 146 dikali 500 berapa? Hasilnya adalah 73.000. Ada nggak hasilnya? Ada ya, jawabannya adalah option delta. Nomor 6. X sama dengan 555 per 666.
Dan Y sama dengan 4.444 dibagi dengan 5.555, maka gimanakah hubungan X dan Y? Ini sebenarnya sangat mudah. Nah, sekarang kita coba sederhanakan dulu pecahannya. Pertama, pecahan X itu kan 555 per 666. Kalau misalnya kita sederhanakan dibagi berapa? Kalau misalnya kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 111. Jadi, 555 dibagi dengan 111 sama dengan 5. 6666 dibagi 111 sama dengan 6. Kalian masih ingat 5 per 6 berapa? 5 per 6 merupakan salah satu pecahan istimewa loh. 5 per 6 merupakan 0,833 atau bisa kita tuliskan persennya 83,33%. Selanjutnya pecahan Y. 4444 per 5555. Kalian pasti udah langsung nebak berapa sih pembaginya. Kalau misalnya kita ingin menyederhanakan pecahan berikut, yaitu kita bagi dengan 1111. Penyebutnya juga dibagi dengan 1111, berarti hasilnya adalah 4 per 5. Nah, 4 per 5 ini juga merupakan pecahan istimewa. 4 per 5 itu sama dengan 0,8. Kalau misalnya kita persenkan sama dengan 80%. Sekarang gampang, kalian bisa lihat yang mana yang lebih besar. Yang lebih besar nilainya adalah 83,33%. Berarti bisa kita bilang X itu lebih besar daripada Y. Berarti jawaban yang paling tepat adalah option alpha. Soal nomor 7. X kurang 1 per X tambah 1 sama dengan 4 per 5. Maka berapakah X? Ini cukup mudah, kita tinggal kali silangkan aja. Pertama, gue tulis kembali dulu soalnya. Sama dengan 4 per 5, ini langsung kita kali silang. Itu 5 kita bawa ke kiri, berarti jadi pembilang, kemudian X tambah 1, kita bawa ke sebelah kanan. Dari penyebut menjadi pembilang. Berarti bisa kita tuliskan 5 dikali dengan X kurang 1, ya, disilang aja. Kemudian 4 dikali dengan X tambah 1. Tinggal kita kalikan deh. 5 kali X, 5X, 5 dikurang 1, itu sama dengan min 5. 4 dikali X, 4X, 4 dikali plus 1 sama dengan plus 4. Kita kelompokkan dengan sejenis yang mempunyai koefisien X, kita satukan di satu sisi. Berarti 5X, 4X pindah ke sebelah kiri menjadi minus 4X. Kemudian 4 min 5 pindah ke sebelah kanan menjadi positif 5. Berarti 5X dikurang 4X sama dengan X. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berarti X sama dengan 9. Jawabannya adalah bravo. Soal nomor 8. Jika 3X tambah 5Y sama dengan 27 dan 2X tambah 5Y sama dengan 23, berapakah nilai X dan Y masing-masing? Nah, caranya cukup mudah. Pertama kita eliminasi. Ini menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Cara eliminasi, kita runtutkan dulu persamaannya, berarti 3X tambah 5Y sama dengan 27. Kemudian di sini 2X tambah 5Y sama dengan 23. Cara eliminasi yaitu kita samakan dulu salah satu komponennya. Entah dia yang koefisien X atau yang koefisien Y. Nah, karena di sini yang berkoefisien Y itu sudah sama angkanya, yaitu sama-sama 5Y ya, 5 dan 5. Berarti di sini tidak usah kita lakukan operasi lagi untuk menyamakan salah satu komponennya. Berarti di sini langsung aja kita kurangkan karena kita ingin mengeliminasi salah satu angka yang berkoefisien, baik yang berkoefisien X atau Y. Karena di sini yang sama adalah yang berkoefisien Y, maka kita eliminasi 5Y-nya. Kita kurangkan, yaitu 3X dikurang 2X sama dengan X, kemudian 5Y dikurang 5Y itu habis sama dengan 27 dikurang 23 sama dengan 4. Berarti kita udah dapat nih X sama dengan 4. Selanjutnya X sama dengan 4 ini bisa kita langsung substitusikan baik di persamaan yang pertama atau ke persamaan yang kedua. Kita coba dua-duanya ya. Pertama kita masukkan di 3X ditambah 5Y sama dengan 27. X-nya kita ganti dengan angka 4, berarti 3 dikali 4 ditambah dengan 5Y sama dengan 27. 3 dikali 4, 12, ditambah 5Y
sama dengan 27. Kita kelompokkan yang sejenis, berarti 5Y sama dengan 27 plus menjadi negatif, berarti minus 12. Berarti 5Y sama dengan 27 dikurang 12 sama dengan 15. Berarti bisa kita bilang kalau Y sama dengan 15 per 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3. Berarti jawabannya yang mana? X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Jawabannya adalah bravo. Kalau misalnya kalian ingin buktikan, boleh, tapi ini sebenarnya bakal mengambil cukup banyak waktu. Jadi kalau misalnya kalian udah dapatkan di satu persamaan, cukup sampai di situ saja. Kalian tidak usah mengeceknya di persamaan yang kedua, tapi ini karena ini latihan, jadi coba kita cek ya di persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 23. Sama kita masukkan X sama dengan 4, berarti di sini 2 dikali 4 ditambah dengan 5Y sama dengan 23. 2 kali 4, 8, ditambah 5Y sama dengan 23. 5Y sama dengan 23. Positif menjadi negatif 8. Berarti di sini 5Y sama dengan 23 dikurang 8 sama dengan 15. Y sama dengan 15 per 5. Y sama dengan 3. Terbukti ya, hasilnya sama. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Nah, di sini ada operasi bilangan bulat lagi, yaitu perkalian dan penjumlahan. Ada 3,8 kali 33 tambah 2,1 kali 17 tambah 33 kali 2,1 tambah 17 dikali 3,8. Ingat, kalau misalnya di dalam operasi bilangan bulat terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan, yang didahulukan pasti perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Baru selanjutnya kita lakukan penjumlahan maupun pengurangan. Meskipun perkalian dan pembagiannya itu urutannya di belakang dari penjumlahan dan juga pengurangan. Seperti halnya operasi bilangan bulat yang ini. Nah, di sini kita bisa langsung mengelompokkan saja. Berarti yang perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, 3,8 kali 33 itu kan perkalian. Berarti kita bisa kelompokkan dalam kurung seperti ini, karena ini pasti dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya penjumlahan, kita skip aja karena kita mau mengerjakan perkalian terlebih dahulu. Kemudian 2,1 dikali 17, berarti kita bisa kasih kurung lagi, ditambah lagi, kemudian 33 dikali 2,1, kita kasih kurung lagi, kemudian ditambah, kemudian 17 dikali 3,8. Nah, kalian masih ingat dong dengan sifat dari perkalian, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, ini sama juga nih dengan operasi bilangan bulat yang ini. Cara yang paling mudah adalah kita simbolkan dulu angka-angka ini dengan huruf, biar lebih gampang ngelihatnya. Misalnya nih, 3,8 kita simbolkan dengan A. Kemudian 33 kita simbolkan dengan B. 2,1 kita simbolkan dengan C. 1,7 kita simbolkan dengan D. Balik lagi, ada 33 nih. 33 berarti disimbolkan dengan B, 2,1 tadi C, kemudian 17 ada D, kemudian 3,8 itu sama dengan A. Selanjutnya kita bisa tuliskan rumusnya. Berarti di sini A kali B, berarti hasilnya adalah AB. Kemudian ditambah C dikali D, CD, ditambah lagi B dikali C, kemudian ditambah D dikali A. D dikali A, kita tuliskan AD ya, sesuai dengan urutan hurufnya. Sama dengan berapa? Nah, sekarang kita bisa kelompokkan nih yang mempunyai koefisien yang sejenis. AB sama CD kan sama-sama berbeda ya, nggak ada komponen yang sama. Sedangkan AB sama BC, ini ada yang sama nih komponennya. Sama-sama mereka mengandung B. Berarti bisa kita kelompokkan, kita dekatkan dulu. Berarti AB ditambah BC, kita ubah aja posisinya. Kemudian di sini kita tuliskan CD berdekatan dengan AD karena CD dan AD sama-sama mengandung komponen D. Nah, sekarang dari sini kita distributifkan lagi. Berarti di sini yang sama adalah B, B-nya kita keluarkan. Berarti AB itu kan dihasilkan dari perkalian A dan B. Berarti karena di sini B, untuk menghasilkan AB kita harus mengalikannya dengan A. Kemudian ditambah selanjutnya BC, untuk menghasilkan BC, B kita harus kalikan dengan C. Bener kan? Jadi AB ditambah BC itu sama dengan B dikali A tambah C.
Karena B dikali A itu AB, B dikali C itu BC. Selanjutnya kita lakukan juga dengan CD dan AD. Berarti yang sama adalah D, kita keluarkan. Kemudian dikalikan dengan C ditambah dengan A. Sekarang kita tinggal ganti deh dengan angka B tadi itu 33, kemudian A itu 3,8 ditambah C 2,1. Kemudian D itu 17. Kemudian C itu 2,1 ditambah dengan A itu 3,8. Berarti langsung kita selesaikan dulu yang berada di dalam kurung. 33, 3,8 ditambah 2,1 itu sama dengan 5,9. Ditambah dengan 17. Kemudian 2,1 ditambah 3,8 sama lagi, berarti di sini hasilnya juga 5,9. Nah, ternyata ini hasilnya sama nih 5,9. Berarti kita bisa tuliskan lagi 5,9 kita keluarkan, yang di dalam kurung 33 ditambah 17. Bener kan? Karena 33 kali 5,9 itu sama aja kalau kita tuliskan 5,9 dikali dengan 33. Terus ditambah 5,9 dikali dengan 17. Sama ya. Jadi kita ubah aja bentuknya. Nah, kalau kayak gini lebih mudah lagi. 5,9, 33 ditambah 17 itu sama dengan 50. 5,9 dikali dengan 50 sama dengan 295. Jawabannya adalah option Bravo. Soal nomor 10, 0,75 dibagi dengan 1/4 sama dengan berapa? Nah, di sini kalian harus mengingat kembali mengenai pecahan istimewa. Kita tuliskan dulu ya, 0,75 dibagi dengan 1/4. Kita ubah dulu. 0,75 itu kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan berapa? 0,75 itu kan sama dengan 75% ya. Berarti bisa kita tuliskan 75/100. Kemudian kita bagi dengan 1/4 apabila kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 4 dikali 1, 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti sama dengan 5/4. Nah, 75/100 ini bisa kita kecilin lagi nggak? Bisa ya, caranya adalah kita bagi dengan 25. Kalau masing-masing dibagikan dengan 25, berarti 75 dibagi 25 itu sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Berarti bisa kita tuliskan 3/4 dibagi dengan 5/4. Masih ingat bagaimana cara menyelesaikan pembagian pecahan? Caranya adalah pecahan yang pertama masih tetap 3/4, kemudian pecahan yang kedua kita balik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti di sini sama dengan 4/5. Selanjutnya jadi perkalian. Kita selesaikan dengan cara perkalian biasa, yaitu 3 kali 4, 12. Kemudian 4 kali 5 itu sama dengan 20. Bisa dikecilin lagi nggak? Bisa, yaitu kita bagi dengan 4, yaitu 12 dibagi 4, 3. 20 dibagi 4, 5. Kalau mau cari mudahnya seperti ini. Ini kan penyebutnya 4. Ini pembilangnya 4. Kita langsung coret aja. Habis berarti hasilnya adalah 3/5. Sama. 3/5 itu sama dengan 0,6 atau 0,60. Kalau misalnya mau cara gampangnya ya, kalau misalnya kalian lupa berapa sih 3/5 itu bilangan desimalnya. Kalian masih ingat bagaimana cara mengubah pecahan menjadi bilangan desimal? Yaitu kita ubah penyebutnya menjadi penyebut 10, penyebut 100, ataupun penyebut 1000, yang mana paling dekat. Karena di sini angka penyebutnya itu 5, maka yang paling dekat adalah penyebut 10. Nah, kalau misalnya kita ubah 3/5 ini, 3/5 menjadi penyebut 10, berarti 5-nya kita kalikan dengan 2. Kalau penyebutnya kita kali dengan 2, berarti pembilangnya juga harus kita kali dengan 2. Berarti di sini 3 kali 2 sama dengan 6. 6/10, masih ingat caranya? Karena di sini nolnya cuma 1, berarti kita bergerak dari belakang, lompat sekali. Berarti komanya ada di sini. Berarti hasilnya adalah 0,6 atau 0,60. Jawabannya adalah option Bravo. Nah, sepertinya soal-soal kita udah habis. Jangan lupa untuk latihan soal lagi mengenai operasi bilangan bulat dan juga operasi bilangan pecahan. Gue harap materi dan juga latihan soal yang gue sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian latihan. Sampai jumpa di pembahasan video yang selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada request, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video materi yang selanjutnya. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.